Ya pemirsa, kasus pagar laut Kabupaten Tangerang masuk penyidikan dan polisi menetapkan Kades Kohot Arsin bin Asip sebagai tersangka. Kasus yang disangkakan adalah dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Kabupaten Tangerang. Penegasan itu diungkapkan Kepala Desa Kohot Kabupaten Tangerang Arsin bin Asip saat ditemui MNC Media. Arsin tegas menyatakan tidak pernah menerima sepeser pun gratifikasi ataupun suap terkait lahan pagar laut Kabupaten Tangerang. Namun pernyataan Arsin bertentangan dengan hasil penyelidikan polisi. Dalam kasus ini, Bareskrim Polri tegas menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Kabupaten Tangerang. Bersama Arsin, polisi juga menetapkan 3 tersangka lainnya. Sekretaris Desa Kohot Ujang Karta, serta 2 penerima kuasa berinisial SP dan CE. Di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa gire, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohot, dan dokumen lain yang dibuat oleh Kades Sekdes. Keempat tersangka disangkakan pemalsuan berbagai surat izin dan dokumen sejak Desember 2023 hingga November 2024. Motifnya ekonomi atau berkaitan dengan imbalan uang. Dari Jakarta, Rizky Falufi melaporkan. Terkait pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin bin Tarsin sebagai tersangka. Arsin dianggap berperan dalam pembuatan sertifikat hak guna bangunan milik Agung Sedayu Group yang muncul di atas permukaan laut. Pemirsa, banyak sekali informasi yang simpang siur terkait isu pagar laut di Tangerang. Di antaranya adalah bagaimana bisa sertifikat terbit di atas permukaan laut. Selain itu, apakah benar dahulunya permukaan laut tersebut adalah tanah atau tambak yang terabrasi? Kami akan mencari informasi lebih dalam untuk mengetahuinya. Ikuti informasi bersama saya. Kami mendapat kesempatan untuk mewawancarai Kepala Desa Kohot. Sejumlah informasi yang beredar langsung kami konfirmasi kepada Arsin. Di Desa Kohot itu, khususnya yang ada di pinggir laut, itu dulunya tanah empang. Tanah empang itu tanah yang ada tanggul-tanggulnya ya empang untuk tanam ikan. Orang tua saya memiliki tanah kebetulan ada di pinggir laut juga. Itu memang abrasi dan sangat luar biasa abrasinya. Arsin juga mengatakan jika permohonan penerbitan sertifikat sudah melalui prosedur yang tepat, bahkan telah dikaji oleh pihak kantor ATR BPN Kabupaten Tangerang. Sebelum mengabulkan permohonan melalui pengkajian yang sangat luar biasa. Pengkajiannya itu ada di pihak terkait. Ya. Saya hanya kepala desa hanya mengajukan permohonan. Ya kesananya ya urusan itu tadi ya urusan instansi terkait. Ya. Untuk memastikan benarkah ada tanah yang terabrasi di Desa Kohot, kami langsung mendatangi lokasi tepi pantai Kampung Alar yang berbatasan langsung dengan proyek PIK 2. Sayangnya, beberapa nelayan tak berani memberikan keterangan karena khawatir terjadi intimidasi dari orang yang tak dikenal. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Tim Liputan RCTI melaporkan.